Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rico di sini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Selamat datang kembali ya di channel Jurnal Faro. Channel yang akan membahas berbagai kasus dan juga kisah yang menarik yang pernah terjadi di muka bumi ini. Dan pada video kali ini, kita akan membahas kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Kota Bogor, di mana ada seorang mantan kekasih yang dengan sengaja menghabisi nyawa mantan pacarnya. Seorang perempuan muda ditemukan tewas di dalam kamar di lantai 6 sebuah apartemen di Kota Bogor, Jawa Barat. Dan diduga pemirsa jasad ini merupakan korban pembunuhan. Bagaimana kisah lengkapnya? Akan kita bahas pada video kali ini. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, perlu saya ingatkan kepada kalian bahwa kisah yang akan kami bawakan adalah 100% kejadian nyata dan bukan film. Jadi, jangan kemana-mana, and welcome to Jurnal Faro. Pada tanggal 11 Desember tahun 2003 lalu, Kepolisian Kota Bogor mendapatkan laporan tentang ditemukannya seorang wanita tanpa identitas di sebuah apartemen di Kota Bogor, Jawa Barat. Pada hari itu, seorang housekeeping sedang melakukan pekerjaannya seperti pada hari-hari biasanya. Dan setibanya dia di depan kamar nomor 603 atau 603, petugas itu mendapati bau yang kurang sedap dari dalam kamar tersebut. Kemudian sang housekeeping berusaha untuk memeriksa asal-usul dari bau yang tidak sedap itu. Dikarenakan pintu kamar 603 dalam keadaan terkunci, maka dia melaporkan temuannya kepada petugas keamanan apartemen tersebut. Lalu mereka kemudian membuka paksa pintu kamar itu, dan ketika sudah terbuka, mereka semua dibuat terkejut karena melihat sepasang tangan yang tak bergerak berada di bawah tempat tidur atau dipan. Kemudian mereka mengangkat atau membongkar dipan itu, dan mereka menemukan sosok mayat wanita tanpa busana terbaring di lantai. Dan dari temuan itu, akhirnya mereka melaporkan temuannya ke pihak kepolisian Kota Bogor. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tentang penemuan mayat itu segera merespon dan bergegas menuju lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi kejadian, pihak kepolisian kemudian melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap korban tanpa identitas ini. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ditemukan bahwa wanita itu adalah korban dari pembunuhan. Dikarenakan adanya bukti kekerasan pada tubuh korban berupa bekas di beberapa bagian. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi demi mengetahui penyebab dari kematian si korban ini. Lalu siapakah korban dan juga pelakunya? Setelah melakukan identifikasi secara mendetail, diketahui bahwa korban adalah seorang mahasiswa dari Stikes Wijaya Kusada, daerah Kota Bogor. Korban ini bernama Nindi dan diketahui berusia 19 tahun. Diketahui juga bahwa Nindi merupakan lulusan pondok pesantren dan juga calon perawat yang dibunuh oleh mantan pacarnya sendiri yang diketahui bernama David A.I. Lesmana yang berusia 19 tahun juga. Lalu bagaimana kronologinya? Maka kita akan bahas di video kali ini. Pada tanggal 17 Desember tahun 2003 lalu, Nindi dihubungi oleh mantan pacarnya untuk bertemu di sebuah kafe yang berada di kawasan Cibung Bulang. Nindi saat itu menyetujui permintaan dari mantan pacarnya itu. Kemudian dia datang lebih awal ke kafe tempat mereka janjian. Dan setelah menunggu beberapa saat,
sang mantan pun tiba di kafe itu juga. Kemudian setelah melakukan obrolan panjang lebar, sang mantan merayu Nindi untuk mengajaknya ke sebuah apartemen di daerah kota Bogor. Mereka akhirnya sepakat untuk menuju lokasi yang ditentukan oleh mantannya ini. Jadi sebelum berangkat, David menghubungi pihak apartemen untuk melakukan booking kamar selama 2 jam. Setelah reservasi tersebut, mereka kemudian berangkat bersama berboncengan menggunakan motor pelaku. Sedangkan motor dari Nindi ditinggal di suatu tempat penitipan motor. Sesampainya di apartemen Bogor Icon, mereka segera masuk ke kamar 603 yang sudah dipesan sebelumnya. Di dalam kamar tersebut mereka melakukan aktivitas layaknya suami istri. Dan setelah batas waktu sewa kamar akan habis, David mengatakan kepada korban untuk menginap dan pulang pada esok harinya. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk memperpanjang waktu sewa hingga esok pagi. Singkat cerita, pada pagi hari sekitar jam 4 subuh, mereka terbangun dan pelaku memutuskan untuk mandi terlebih dahulu, kemudian bergantian dengan korban. Si David mandi terlebih dahulu, kemudian dia beristirahat di atas kasur, lalu disusul dengan Nindi yang juga mandi lalu juga duduk di samping David atau pelaku. Entah apa yang ada di benak David, dia kemudian mengambil sebuah pisau yang sudah sengaja dia siapkan untuk menghabisi nyawa Nindi. Dan tanpa pikir panjang, pisau itu dihujamkan ke tubuh Nindi. Pisau terus dihujamkan beberapa kali hingga akhirnya mengenai perut, leher, dada, dan juga punggung, hingga banyak cairan merah yang keluar dari tubuh Nindi. Dan tak berselang lama dari aksi keji itu, korban akhirnya tak bernafas lagi. David yang panik setelah melakukan aksinya, kemudian dia berusaha untuk menghilangkan jejak dengan cara membersihkan tempat kejadian dari bercak merah yang bercecer di lantai dan juga kasur ruangan tersebut. Setelah mengelap noda merah itu, pelaku kemudian berusaha menyembunyikan jasad korban dengan meletakkannya di bawah dipan atau kasur. Tak sampai di situ, pelaku kemudian pulang ke rumahnya dengan membawa HP, dompet, dan membuang pakaian korban dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya. David juga langsung pergi ke tukang cukur rambut guna merubah penampilannya, di mana pada saat itu atau saat melakukan aksinya, pelaku ini terpantau oleh CCTV dengan ciri-ciri berambut gondrong. Lalu apa motif dari aksi keji ini? Motif dari aksi keji ini dilatar belakangi sakit hati dikarenakan Nindi mengatakan kepada teman-temannya bahwasanya si David ini sering meminta uang kepada korban atau Nindi. Jadi si Nindi ini waktu kumpul bersama teman-temannya, dia itu bercerita ke teman-temannya kalau sering dimintai uang oleh pelaku atau si David. Korban ini sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya pada 9 Desember tahun 2023. Jadi 3 hari sebelum ditemukannya jasad Nindi di apartemen daerah Bogor ini, Nindi sudah dilaporkan hilang di kantor kepolisian daerah kota Bogor. Dan bahkan nih geng, si David ini tidak mengakui perbuatannya ketika polisi dan keluarga Nindi datang ke rumahnya untuk melakukan penangkapan. Dan atas perbuatan ini, pelaku dijerat dengan pasal pidana pembunuhan. Nah, pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau 20 tahun kurungan penjara. Oke geng, itulah tadi kisah dan kasus dari Nindi, calon perawat yang dihabisi oleh mantan pacarnya sendiri karena tidak terima dibilang seorang pengangguran yang sering meminta uang kepadanya. Seperti biasa, admin ingatkan kepada kalian yang belum subscribe, ayo dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Tentunya share juga kepada teman-teman kalian yang belum mengetahui tentang konten-konten seperti ini. Saya Riko, admin dari Jurnal Faro undur diri, and see you on the next video.